Selamat sore Bapak. Di sini kita akan lanjutkan perkembangan untuk mobil Mazda panjenengan nggih. Di sini kita sudah lakukan pembongkaran dan pengecekan untuk kaki-kakinya nggih, Pak. Baik, Pak. Di sini kita akan laporkan untuk pengecekan secara visual dan menyeluruh. Untuk yang pertama, kita laporkan untuk pengecekan di kaki-kaki bagian depan kiri ya Pak. Nah, di sini kita sudah cek secara visual dan menyeluruhnya. Untuk di bagian shock, link, terot, dan lain-lain aman ya Pak. Dan untuk displiknya masih bagus, masih mulus, tidak ada baret juga. Namun di sini kita temukan macet di bagian kaliper ya Pak. Ini kalipernya sudah mulai berkarat dan kita sarankan untuk dilakukan pembongkaran dan penggantian ya Pak, secara menyeluruh di bagian kaliper. Karena untuk efek sampingnya sendiri nanti untuk pengeremannya akan ngeblong jika tidak dilakukan pembongkaran dan penggantian. Dan juga di sini sudah terlihat sobek di bagian boot kalipernya. Ini efek dari kalipernya yang sudah mulai macet juga dan berkarat. Itu untuk di bagian kaliper ya Pak. Dan untuk di bagian kampasnya kita temukan sudah mulai tipis. Dan kita melakukan pengecekan menggunakan alat ukur kampas ya Pak. Seperti ini ya Pak. Ini untuk ketebalan 5 mm. Dan untuk yang satunya di ketebalan 4 mm. Segini ya Pak. Nah, sudah mulai tipis. Dan untuk saran penggantiannya mungkin di next service saja tidak apa-apa Pak. Ini masih bisa digunakan. Nanti kita coba servis, kita amplas supaya halus dan mulus kembali ya Pak kampasnya. Untuk next service-nya saja diganti tidak apa-apa. Berikut untuk laporan pengecekan di kaki-kaki bagian depan kiri Pak. Lanjut untuk kita lakukan pengecekan di bagian belakang kiri. Sudah kita cek secara visual dan menyeluruh ya Pak. Menyeluruh semuanya aman. Namun di sini ada satu yang kita temukan di bagian bel silinder. Nah, di sini. Nah, ada kebocoran di bagian bel silinder ya Pak, yang menyebabkan nanti pijakan remnya ambles gitu Pak. Jadi kita sarankan untuk dilakukannya penggantian ya Pak, gitu. Dan untuk kampasnya sendiri ini kita sarankan next service-nya saja dilakukan penggantian gitu Pak. Dan untuk tromolnya kita cek, ini ada sedikit baretnya ya Pak ya. Nanti kita lakukan servis, kita amplas supaya halus kembali ya Pak, gitu. Ini untuk belakang bagian kiri. Lanjut ya Pak, untuk pengecekan di bagian belakang kanan kita cek visual dan secara menyeluruhnya aman ya Pak. Namun di sini juga kita temukan adanya kebocoran atau rembes di bagian bel silinder ya Pak. Nah, begini Pak. Ini belum separah yang belakang kiri, namun lama-kelamaan juga pasti akan seperti belakang kiri Pak. Nah, sebelum rembes seperti yang belakang kiri, alangkah baiknya kita sarankan untuk dilakukannya penggantian. Dan sama efek sampingnya juga nanti pijakan remnya akan ambles, begitu Pak. Dan untuk kampasnya sendiri kita sarankan next service-nya saja dilakukan penggantian, gitu Pak. Untuk tromolnya sudah kita cek. Di sini juga bergaris ya Pak, baret. Namun masih bisa dilakukan servis. Nanti kita coba servis dan kita amplas supaya mulus dan bagus kembali ya Pak. Begitu. Ini untuk
belakang kanan ya Pak. Lanjut untuk kita lakukan pengecekan secara visual dan menyeluruh di kaki-kaki bagian depan kanan ya Pak. Kita sudah cek untuk di bagian shock, di bagian link, dan di bagian terot serta bagian-bagian yang lain aman ya Pak. Namun di sini kita temukan lagi di bagian kalipernya yang sudah terindikasi mulai macet ya Pak. Nah di sini berikut untuk kalipernya sendiri sudah mulai berkarat, dan saran dari kami dilakukannya pembongkaran dan penggantian ya Pak secara menyeluruh untuk di bagian kaliper gitu Pak. Dan efek sampingnya nanti jika tidak dibongkar dan tidak diperbaiki, sama seperti yang kiri, boot kalipernya nanti akan sobek dan pengeremannya nanti akan ngeblong Pak. Begitu. Itu untuk kaliper. Dan untuk displiknya masih aman ya Pak, masih mulus, masih bagus gitu. Dan sama di bagian kampas kita temukan sudah mulai tipis. Kita lakukan juga pengecekan menggunakan alat ukur kampas. Nah berikut ini Pak, untuk ketebalan 5 mm sudah tipis gitu. Dan untuk yang satunya di ketebalan 4 mm ya Pak. Untuk saran dari kita dilakukan penggantian mungkin next service-nya ya Pak. Ini nanti bisa kita servis dulu, bisa dipakai lagi. Kalau bapaknya mau dilakukan penggantian juga bisa. Gitu Pak untuk kampasnya nggih. Berikut untuk pengecekan kaki-kaki bagian depan kanan. Jadi itu tadi hasil laporan pengecekan secara visual dan menyeluruh untuk kaki-kaki mobil Mazda Panjenengan ya Pak. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat WA ke admin ya Pak. Begitu. Baik, terima kasih. Selamat sore.